perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bisa dijelaskan? KPPU sendiri ketika menangani perkara itu apakah harus berdasarkan laporan atau dia bisa inisiatif sendiri? Bisa begitu? Kemudian karena ini sudah bicara formal, materialnya apa yang harus yang biasanya yang semestinya diperiksa oleh pengadilan niaga? Tadi dikatakan bahwa sulitnya putusan KPPU adalah mengenai eksekusinya ya. Ya. Yang dimaksud sulitnya atau permasalahan eksekusi yang dimaksud semacam apa, Mas? KPPU ini berdiri sejak tahun 2000 ya. Betul. 2000 artinya sekarang sudah 22 tahun. Ada hal-hal landmark decision atau keputusan-keputusan KPPU yang kemudian mempengaruhi persaingan menjadi lebih baik atau menjadi perhatian secara nasional? Podium atau podcast Ditjen Badilum, kali ini kita kehadiran tamu dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Beliau adalah Mas Muhammad Reza SHMH. Saya panggil Mas saja ya. Boleh. Mas Muhammad Reza, staf ahli KPPU bidang hukum. Ya. Dan sudah di KPPU ini sejak tahun 2001, berarti 22 tahun ya? 22 tahun di KPPU. Jadi kita akan bincang-bincang mengenai penanganan perkara persaingan usaha oleh KPPU dan nanti urutannya sampai di pengadilan, Mas. Ya. Oke ya. Oke, Mas Reza, saya panggil Mas Reza. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ya tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, di situ juga kemudian muncullah KPPU. Namun sebelum sampai ke KPPU, di situ ada perbuatan-perbuatan yang atau pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bisa dijelaskan? Ya, memang kalau kita cerita agak panjang nih Pak Hasan. Tapi prinsip awalnya kita kan di tahun 99 ini mengubah sistem ekonomi kita. Tadinya ekonominya kontrol dikendalikan, kemudian kita menyerahkan kepada mekanisme pasar. Kalau diserahkan pada mekanisme pasar, itu maka nanti pelaku usaha menjadi bebas berbuat apapun. Nah, supaya mereka tidak bebas berbuat apapun, maka lahirlah Undang-Undang Persaingan Usaha ini. 3 bagian utama yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha ini: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Itulah 3 ketentuan utama dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Jadi sebelum tahun 99 rupa-rupanya sistem ekonomi kita bukan ekonomi pasar, maksudnya begitu mungkin Mas. Betul ya. Setelah 199 ini ada mekanisme pasar di situ. Yang dimaksud mekanisme pasar itu bagaimana? Bebas bersaing atau? Ya, ini yang menarik karena teorinya itu dilahirkan oleh yang namanya Bapak Ekonomi Adam Smith. Beliau mengatakan bahwa persaingan diserahkan pada mekanisme pasar, kalau perlu pemerintah paling sedikit saja turut serta atau campur tangannya. Jadi bagaimana mereka bersaing itu terserah saja. Bahasa umumnya seperti itu. Bahasa umumnya demikian. Bahasa umumnya demikian. Tapi kalau di sekitar kan mungkin ada peran-peran pemerintah di situ. Betul. Karena kan Indonesia prinsip dasarnya kan tidak menyerahkan kepada ekonomi pasar. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, ekonomi kita itu dibangun dengan kekeluargaan, gotong royong dan seterusnya. Dan di situ ada wasitnya ya. KPPU wasit mungkin semacam itu ya. Betul. Kemudian tadi disebutkan ada 3 hal dalam Undang-Undang 5 tahun 99, yaitu adalah perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Ini bisa dijelaskan, Mas? Ya. Yang pertama, kelompok yang namanya perjanjian yang dilarang. Karena pada prinsipnya, pelaku usaha itu ketika akan mereka masuk ke dalam pasar, bersaing, dan seterusnya, mereka berjuang sendiri. Tidak kemudian membuat perjanjian dengan para pesaingnya yang merugikan konsumen, sehingga ada perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Persaingan Usaha. Di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha sendiri ada sekitar atau persisnya 12 jenis perjanjian yang dilarang. Nah, apa contohnya? Misalnya kartel. Kartel itu adalah kesepakatan antara pelaku usaha satu
dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mengatur harga, untuk menetapkan harga berapa yang akan mereka jual kepada konsumen. Kenapa ini dilarang? Karena dampaknya negatif kepada konsumen. Prinsipnya, kalau ada dua pelaku usaha, mereka saling netapin harga, pasti harganya akan lebih tinggi dan konsumen yang rugi. Ini salah satu perjanjian yang dilarang. Tadi ada berapa? 12 tadi ya? 12 jenis. 12 jenis, salah satu yang dicontohkan adalah kartel. Ya. Pelaku usaha melakukan perjanjian dengan pesaingnya begitu ya, Ya. untuk kemudian menetapkan harga, sehingga pasti nanti akan merugikan konsumen ya. Ya. Konsumen. Mungkin pasal berapa sampai pasal berapa Mas itu? Bisa Itu di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dari pasal 4 sampai dengan pasal 16. Pasal 4 sampai 16 ini adalah perjanjian yang dilarang, kemudian juga tadi disebutkan ada kegiatan yang dilarang. Betul. Yang dimaksud kegiatan dilarang? Kegiatan yang dilarang itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak boleh menurut Undang-Undang Persaingan Usaha. Pengaturannya dari pasal 17 sampai dengan pasal 24. Contohnya adalah praktik monopoli. Seperti apa sih praktik monopoli itu? Jadi misalnya ada pelaku usaha yang sudah menjadi besar, nah kemudian dia menjadi monopoli, kemudian melakukan praktik-praktik monopoli, mulai memikirkan pesaing, mulai mengikut pesaingnya, seperti itu. Itu kegiatan yang dilarang Kegiatan ya. yang dilarang. Jadi monopolinya ini boleh. Betul sekali. Boleh. Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha, monopoli itu di Indonesia boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah Praktek monopoli. Jadi praktek monopoli tadi apa ya? Pemusatan mungkin ya. Pemusatan kekuatan ekonomi Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu pelaku usaha. pada satu pelaku usaha. Oke, kemudian juga tadi ada penyalahgunaan posisi dominan yang ketiga. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas. Nah, penyalahgunaan posisi dominan ini pasalnya juga tidak banyak, hanya dari pasal 25 sampai pasal 29. Di sini lebih beragam. Artinya ada pelaku usaha yang dalam posisi dominan, mirip dengan posisi monopoli, tapi dia dalam posisi dominan. Nah, posisi dominan ini misalnya dia kemudian menghambat atau menghalangi pesaing, menghambat perkembangan teknologi, itu dilarang. Kemudian berikutnya ada tentang jabatan rangkap. Itu juga dilarang, jabatan rangkap. Tapi jabatan rangkap ini dilarangnya secara rule of reason. Artinya apa? Tidak otomatis juga jabatan rangkap itu dilarang. Berikutnya ada kepemilikan saham silang, pasal 27, dan pasal 28, 29 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilan. Oke, jadi tadi pertama perjanjian yang dilarang itu pasal 25, maaf, perjanjian dilarang pasal 4 4 sampai 16, kemudian kegiatan yang dilarang itu pasal 17 sampai 24, kemudian posisi dominan itu pasal 25 sampai 29. Ya, oke. Apakah semua kegiatan perjanjian yang dilarang atau kegiatan yang dilarang ini pasti didasarkan juga pada adanya posisi dominan atau tidak mesti? Dalam beberapa pasal tidak harus. Tidak harus. Tidak harus dia berada dalam posisi dominan. Ya, tapi ketika bicara misalnya mengenai begini, bagaimana menyingkirkan pesaing? Biasanya ada juga yang dimulai dari adanya posisi dominan mungkin, betul ya? Jadi memang cenderungnya orang yang bisa melakukan menyingkirkan pesaing dan seterusnya adalah perusahaan-perusahaan dalam posisi yang besar, posisi yang dominan, karena dia punya kekuatan modal, punya kekuatan pangsa pasar, sehingga dia memiliki kekuatan untuk menyingkirkan pesaing-pesaing. Kemudian tadi ada disampaikan mengenai rule of reason. Saya tertarik ini ya. Rule of reason ini apa gitu kan? Ya, itu memang konsep yang dikenal dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Jadi ada namanya rule of reason dan lawan katanya adalah illegal per se. Kita bicara yang rule of reason dulu. Rule of reason itu artinya ketika ada dugaan pelanggaran persaingan usaha, pengawas persaingan usaha di Indonesia KPPU itu wajib membuktikan dulu apakah tindakan-tindakan pelaku usaha ini memang melanggar atau tidak. Bukti utama dalam rule of reason adalah adanya dampak negatif kepada pesaing atau kepada konsumen. Itu yang rule of reason. Seperti itu. Jadi KPPU harus buktikan dulu nih dampaknya. Harus dibuktikan dampak dari mungkin perjanjian yang dilarang itu atau kegiatan yang dilarang atau posisi dominan itu. Dampaknya atau akibatnya mungkin ya? Iya, dampak akibat kepada pesaing maupun kepada konsumen. Itu dampaknya dampak negatif ya. Dampak negatif ya. Dampak positif ya lebih bagus. Jadi kalau dampaknya positif, itu akan dilepaskan oleh KPPU. Ini mungkin yang kalau dalam hukum pidana semacam delik material barangkali akibat ya, menitik beratkan akibat. Seperti itu, mungkin kayak mala inse, mala in prohibita, kira-kira seperti itu dalam pidana. Kira-kira. Nah, kemudian tadi juga ada illegal per se ya. Itu maksudnya bagaimana? Illegal per se itu artinya begitu itu dilakukan, maka otomatis dianggap melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Begitu itu dilakukan, otomatis saat itu juga melanggar. Ya. Contohnya? Contohnya tadi adalah
penetapan harga. Penetapan harga ya. Yang dalam bahasa awam, bahasa umum dikatakan sebagai kartel harga. Oh, kartel. Itu otomatis begitu ada kesepakatan Pak Hasan dan saya misalnya, kita sepakat mengenai harga kopi nih, itu sudah dianggap melanggar undang-undang persaingan usaha tanpa melihat dampaknya menguntungkan, merugikan kepada masyarakat, konsumen, pesaing. Ya. Itulah per se ilegal tadi ya. Pokoknya begitu dilakukan, ini melanggar undang-undang persaingan usaha. Ya. Tapi kalau rule of reason, lihat dulu dampaknya. Gitu. Ya. Jadi kalau bicara rule of reason ini berarti harus dilihat apa ya, pasarnya barangkali ya. Yang pertama sudah adalah pasarnya dulu. Pasarnya. Kemudian dilihat yang kedua adalah bagaimana persaingan yang terjadi di antara mereka dan akibat dari perjanjian yang dilarang contohnya itu ada tidak kepada masyarakat. Contoh misalnya adalah pembagian wilayah. Pembagian wilayah misalnya Pak Hasan menguasai wilayah Jakarta Utara, saya menguasai wilayah Jakarta Selatan untuk jualan kopi, sama-sama jualan kopi. Tapi ternyata itu menguntungkan buat konsumen. Tidak ada pesaing yang mati, kemudian harga lebih baik, layanan lebih baik. Maka pembagian wilayahnya itu tidak akan menjadi masalah dalam hukum usaha. Sebaliknya kalau kemudian ilegal per se ilegal tadi berarti cukup dilihat perbuatannya atau perilakunya saja. Ya, terpenuhi unsur-unsur pasalnya, terjadi, perjanjiannya ada, pelaku usahanya ada, apa yang diatur ada, tanpa melihat apapun dampaknya langsung dia. Ada karakteristik misalnya di pasalnya ya. Kalau ini untuk membedakan ini per se ilegal, ini rule of reason. Ada karakteristik bunyi pasalnya enggak? Betul sekali Pak. Jadi memang kalau kita cermati dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, ada pasal-pasal yang di bagian akhirnya itu berbunyi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Itulah ciri-ciri pasal di mana dikatakan sebagai rule of reason. Kalau pasal per se ilegal tidak ada frasa tersebut. Jadi kalau ada kata akibat itu rule of reason lah ya. Betul. Kalau tidak ada per se ilegal. Iya. Oke. Pasalnya nggak banyak Pak yang per se, jadi lebih mudah melihat mana pasal per se dibanding pasal yang rule of reason. Oh, lebih banyak pelanggaran yang sifatnya rule of reason ya. Betul. Yang per se ini Lebih contohnya ada selain penetapan harga tadi ada lagi yang lain. Ada namanya perjanjian eksklusif. Oke. Perjanjian eksklusif jadi pasal 5, pasal 19, pasal 15, kemudian ada pasal 10, pasal 24. Tidak banyak. Tidak. Yang selebihnya rule of reason. Dalam teorinya itu kenapa dibuat rule of reason daripada illegal per se, karena rule of reason ini dianggap memberikan peluang kepada pelaku usaha itu untuk mereka bisa berinovasi. Bersaing itu adalah tentang bagaimana berinovasi. Makin ada inovasi baik, inovasi baru, maka dia bisa memenangkan persaingan usaha. Nah, kalau pasal-pasalnya dibuat secara per se, menurut ekonom, itu akan menyulitkan pelaku usaha untuk bekerja di dalam pasarnya, sehingga didorong lebih banyak pasal rule of reason daripada pasal yang ilegal per se. Jadi ini saya juga tertarik ya, intinya persaingan itu adalah tujuannya adalah menumbuhkan atau meningkatkan inovasi gitu ya. Betul Pak. Makin ada persaingan, makin ada inovasi. Ya. Ketika ada inovasi, tentu saja produk mungkin ada inovasi produk dan lain sebagainya ya. Sehingga akan memakmurkan masyarakat atau konsumen. Barangkali demikian mungkin. Betul sekali Pak, itu yang dituju dengan persaingan. Oke, kemudian karena ini ada pelanggaran yang mungkin perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, atau penyalahgunaan posisi dominan. Tentu saja kan ada wasitnya ya. Dalam hal ini, dalam undang-undang disebutkan ada lembaga namanya KPPU. Nah, KPPU ini tugasnya ini apa saja? Ya, kalau dibaca dalam Undang-Undang Persaingan Usaha di pasal 35, 36, memang bagian utama itu tugasnya adalah penegakan hukum persaingan usaha. Penegakan hukum persaingan usaha ini bukan selalu dalam mekanisme penanganan perkara, tapi ada juga mekanisme yang non penanganan perkara. Kita mulai dulu dari yang non penanganan perkara. Non penanganan perkara itu ada dua. Yang pertama, KPPU memberikan advokasi kepada pemerintah. Artinya kenapa kok KPPU ngasih advokasi pada pemerintah? Kita bercerita tentang masa lalu. Dulu banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang tepat untuk industri atau untuk persaingan usaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepada pelaku usaha. Bagaimana memberikan edukasi kepada pelaku usaha. Sekarang eranya bersaing. Sekarang eranya harus berinovasi. Sekarang eranya harus dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Itu yang non perkara. Ini advokasi tadi ya. Advokasi pemerintah dan pelaku usaha. Intinya kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan, kemudian kepada pelaku usaha ini adalah untuk bagaimana mereka
bisa bersaing lah ya. Bisa Ya, bersaing lebih baik lagi, lebih baik. dengan lebih fair, dan benar-benar dengan keahlian dan kemampuan. Ini kan yang berkaitan dengan non perkara. Kalau yang berkaitan dengan perkara ini bagaimana? Kalau dengan perkara memang diatur juga dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. KPPU punya kewenangan untuk menangani perkara persaingan usaha. Apa itu perkara persaingan usaha? Yaitu dugaan pelanggaran yang 3 tadi. Perjanjian dilarang, pasal 4 sampai 16, kegiatan yang dilarang 17 sampai 24, dan penyalahgunaan posisi dominan 25 sampai 29. Nah, peran perkara ini apa? Ya, peran perkara yang dilakukan oleh para pelaku usaha di dalam berbisnisnya. Oke. KPPU sendiri ketika menangani perkara itu apakah harus berdasarkan laporan atau dia bisa tahu sendiri lah ya, atau inisiatif sendiri, bisa begitu? Betul Pak, jadi yang paling pertama memang KPPU dasarnya adalah laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat juga ada 2 jenis, yang hanya melaporkan saja atau lapor dengan minta ganti kerugian. Itu untuk yang laporan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang KPPU bisa inisiatif sendiri. Jadi KPPU dengan kemampuannya, penelitiannya sendiri, kemudian dapat informasi dari mana-mana, ternyata ada kasus nih diangkat oleh KPPU. Memang KPPU tidak banyak menangani kasus-kasus inisiatif, tapi kasus inisiatif biasanya cukup besar dampaknya kepada masyarakat. Oke, kemudian kasus-kasus ini kan mungkin ada laporan atau inisiatif, tentu saja kan ada standar pemeriksaan ya. Ya. Cara pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU bagaimana nih? Ya, prosedurnya bagaimana? Betul, ini yang menariknya Pak. Karena Undang-Undang Persaingan Usaha itu hanya mengatur secara umumnya saja Pak, hanya pada pokok-pokoknya saja. Ketika dijalankan, ternyata ada celah-celahnya nih, ada ruang-ruangnya. Kita di Indonesia, sistem hukum acara kan harus lengkap detail gitu ya Pak ya, sehingga tidak kurang haknya para pihak. Sehingga KPPU akhirnya menerbitkanlah peraturan-peraturan tentang tata cara penanganan perkara. Ini yang berapa kali memang menjadi permasalahan Pak, karena ada yang beranggapan KPPU nggak berwenang dong membuat peraturan. Ada yang beranggapan ini ranahnya hukum apa? Mau pidana, mau perdata, administratif. Ini yang belum terpecahkan sampai sekarang. Oke. Mengenai tata cara ini ya, rupa-rupanya undang-undang sendiri tidak lengkap begitu kan, mungkin hanya beberapa pasal ya. Betul. Saya sendiri membaca, kalau tidak salah juga ada alat bukti ya, di Undang-Undang KPPU ada alat bukti apa saja, di situ ada ya. Betul, betul. Pasal berapa kalau nggak salah itu? 48 ya. Dalam pasal 48 itu kalau tidak salah, alat buktinya ini hampir sama dengan alat bukti perkara pidana. Betul nggak? Betul sekali Pak. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Ya, alat buktinya yang di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha adalah yang pertama keterangan saksi. Keterangan saksi. Sama kan Mbak ya, keterangan saksi. Kemudian keterangan ahli. Ketiga surat dokumen. Yang keempat adalah petunjuk. Dan yang kelima keterangan pelaku usaha. Mungkin bedanya keterangan pelaku usaha, kalau pidana keterangan terdakwa. Oke. Jadi alat buktinya sama. Ya, inilah yang kemudian akan diperiksa oleh KPPU. Betul. KPPU ini kan mungkin ada semacam kayak sidang, kayak di pengadilan. Betul sekali Pak. Betul, ya? KPPU melakukan sidang juga. Jadi di situ ada terlapornya barangkali. Betul. Terlapornya mungkin taruhlah kalau dalam perkara perdata ini adalah tergugat, atau mungkin kalau dalam perkara pidana barangkali terdakwa. Ya. Terus yang menuntut siapa? Ya, inilah Pak menariknya. Jadi KPPU ini sering dianggap sama orang banyak adalah sistem satu atap, di mana penuntutnya KPPU sendiri, pemutusnya juga KPPU sendiri. Jadi penuntutnya adalah KPPU juga. Oke, yang nuntut KPPU juga. Ya. Ada istilah kalau tidak salah namanya apa? Investigator. Pak. Investigator ini yang nuntut. Investigator yang menuntut. Jadi dia yang mungkin melakukan penelitian awal ya, pemeriksaan awal. Ya, jadi kalau misalnya kami menerima laporan Pak dari masyarakat, kemudian oleh investigator KPPU dilakukan penyelidikan. Jadi KPPU juga melakukan penyelidikan. KPPU melakukan penyelidikan, mencari alat-alat bukti yang ada dan seterusnya. Bila mana alat bukti ini dianggap cukup lengkap, maka bukan cukup lengkap ya, cukup untuk dinaikkan ke tahap berikutnya yaitu persidangan, maka akan naik ke persidangan. Nah, yang penyelidik ini nanti berganti menjadi penyelidik investigator, nanti akan berganti menjadi investigator penuntut. Mereka yang menuntut di dalam persidangan. Tahapannya mirip juga seperti perdata. Ada laporan yang kami paparkan di dalam persidangan itu. Itu yang membacakan pertama barangkali investigator penuntut tadi. Betul. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan. Jadi semacam kayak gugatan atau dakwaan dalam perkara pidana. Persis, Pak. Bacakan. Betul. Kemudian nanti terlapornya mungkin menjawab. Ya, mereka punya hak untuk menjawab. Dalam menjawab ini, dalam peraturan kami yang terbaru, nomor 1, saya ulangi, nomor 2 tahun 2023,
itu yang terbaru, mereka punya hak untuk menjawab. Dari jawabannya mereka ada 3 jenis. Yang pertama membantah, yang kedua adalah menerima, dan yang ketiga menerima dan tidak mengajukan alat bukti tambahan. Ada 3 nih yang mereka bisa lakukan di situ. Pertama jawabannya adalah membantah, kedua adalah menerima, yang ketiga adalah menerima dan tidak mengajukan alat bukti. Oke. Ada perbedaan tindak lanjut dari hal Ada perbedaan perlakuan ya, perbedaan tindak lanjut. Kalau Ya. membantah mungkin sidang, pembuktian. Ya, betul. Jadi kalau di sidang yang pertama, Pak, KPK menyebutnya sebagai pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan. Ini di mana tadi investigator membacakan semacam dakwaan atau tuntutannya, kemudian di situ juga mereka bisa melakukan tanggapannya. Inilah pemeriksaan pendahuluan selama 30 hari. Nah, di dalam 30 hari ini, kalau mereka tadi membantah si pelapornya ini gitu ya Pak ya, maka proses sidang akan dilanjutkan kepada pemeriksaan lanjutan namanya. Jadi kalau di awal ini mungkin mirip semacam dismissal prosedur, kira-kira mirip seperti itu Pak. Ya, kemudian kalau tadi menerima, kemudian ada juga menerima dan tidak mengajukan bukti. Ya. Bagaimana perlakuannya? Yang pertama, kalau dia menerima tapi tidak mengajukan bukti, ini yang paling terakhir dulu ya Pak ya, menerima tidak mengajukan bukti, maka oleh KPPU perkaranya akan disidangkan dengan model pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat itu apa? Kalau tadi yang pertama, kalau dia membantah, pemeriksaan itu 60 hari plus 30 hari. Kalau pemeriksaan cepat hanya 30 hari. Artinya karena dia sudah mengaku, tidak mengajukan alat bukti, menerima laporan KPPU, maka sidangnya cepat hanya untuk memutuskan dia bersalah atau tidak bersalahnya. Tapi kalau sudah mengaku biasanya pasti bersalah biasanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dia mengaku, tetapi kemudian masuk prosedur yang namanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini nanti larinya bukan pada putusan, tapi pada penetapan penghentian perkara. Seperti itu. Jadi kalau ada perubahan perilaku, nanti ada penghentian perkara. Perubahan perilaku itu maksudnya apa yang telah dilakukan, kemudian dia berhenti. Betul. Memperbaiki. Dia memperbaiki, ada komitmen-komitmen. Tentu saja kalau memperbaiki saja tidak boleh hanya berjanji saja kan, mungkin harus ada semacam buktinya bahwa dia sudah berubah. Betul. Jadi kami akan melakukan monitoring, akan melakukan evaluasi. Kalau memang benar dia sudah berubah, baru dikeluarkan penetapannya. Ini mungkin kalau pidana mirip, kalau di luar negeri ya Pak ya, ini ada semacam plea bargain. Plea bargaining ya, terdakwa dari awal sudah mengakui sehingga nanti dituntut ringan, diputus ringan. Barangkali begitu mungkin. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Tapi kalau dia mengakui, masuk perubahan perilaku, outputnya bukan putusan, tapi penetapan. Sehingga di KPPU kami tidak punya catatan bahwa dia pernah diputus, bersalah tidak bersalah, karena masuk ke dalam penetapan. Ada pengaruhnya ketika itu pernah diputus dan tidak pernah diputus, atau kalau dipidana kan ada semacam residivis. Apa di KPPU juga ada begitu? Bagi pelaku usaha mungkin Pak. Bagi pelaku usaha. Ya, bagi usaha. Karena ternyata setelah kami buat model seperti itu, ada juga yang berminat untuk mengambil prosedur itu. Untuk melakukan perubahan perilaku tadi. Karena mungkin perusahaan terbuka, nama baiknya harus dijaga di masyarakat, dan kemudian dia dengan satria mengakui bahwa dia bersalah gitu ya Pak ya, itu mungkin nilainya lebih bagus di masyarakat. Oke, kemudian tadi bicara mengenai pembuktian ya, kalau ini ada dibantah, otomatis kan kayak sidang, ada bukti-bukti. Tadi sudah disebutkan buktinya meliputi keterangan saksi, ahli, keterangan surat, kemudian ada petunjuk, kemudian keterangan pelaku usaha, ya kan. Barangkali kalau bicara saksi atau ahli atau keterangan pelaku usaha itu mungkin, atau surat mungkin masih sama lah dengan perkara pidana atau perkara perdata. Tapi di situ ada petunjuk, ya, karena ini adalah kaitannya dengan hukum ekonomi. Barangkali ada hal-hal khusus yang perlu kita ketahui, Mas Reza, mengenai petunjuk ini apa dan didapat dari mana? Betul sekali Pak. Memang di KPPU ini bukan di KPPU saja Pak, tapi dalam konteks hukum persaingan usaha itu dikembangkan tentang pembuktian tidak langsung. Bahasa asalnya itu adalah circumstantial evidence atau indirect evidence gitu. Seperti apa indirect evidence atau circumstantial evidence itu? Nah, itu berawal dengan adanya bukti-bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Keduanya harus menjadi satu. Nah, bukti ekonomi itu apa kira-kira? Bukti ekonomi itu adalah data-data yang diperoleh dari pasar dan seterusnya untuk menunjukkan bahwa memang ada aktivitas yang anomali dengan umumnya, dengan kewajarannya. Itu yang pertama. Tapi bukti ekonomi yang menunjukkan anomali ini tidak ada artinya kalau tidak ditunjang adanya komunikasi di antara para pihak yang melakukan ini.
Komunikasinya apa? Tidak harus komunikasi langsung yang menyatakan bahwa yuk kita setuju. Tidak. Tapi yang penting mereka ada bertemu, ada bercakap-cakap, atau apapun caranya. Nah, inilah digunakan oleh KPPU sebagai yang namanya circumstantial evidence. Harus di antara dua ini, bukti ekonomi atau bukti. Jadi indirect evidence itu didapatkan dari bukti ekonomi dan komunikasi. Iya. Ekonomi itu adalah data-data ekonomi. Data ekonomi, data pasar. Data-data pasar ya. Misalnya data penjualan. Data penjualan. Oh, kita melihat penjualan, misalnya contohnya penjualan mobil dari sekarang hari ini sampai 1 tahun ke depan. Kita lihat bagaimana harga jualnya dia, bagaimana bioproduksinya. Nah, tapi di situ akan terlihat dia anomali atau tidak. Kemudian tadi satunya lagi adalah komunikasi. Dan komunikasi tidak harus langsung komunikasi semacam ini, atau mungkin ada perjanjian, tidak ya? Tidak harus. Tapi bisa disimpulkan dari pertemuan-pertemuan mereka, walaupun mungkin data secara komunikasi atau perjanjian secara langsung itu tidak ada, gitu ya. Tapi disimpulkan. Tapi tentu saja ketika ini adalah sebuah petunjuk, kalau dalam perkara pidana juga harus diyakini oleh hakim. Kalau dalam perkara KPPU, apakah juga ada domain keyakinan majelis komisi tadi? Betul sekali Pak. Jadi di dalam setiap putusan KPPU, di dalam bagian diktum atau bagian amarnya, itu selalu dinyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan. Jadi maksud ada keyakinan dari majelis hakim bahwa memang peristiwa itu terjadi. Karena kalau tidak ada keyakinan, seperti halnya perkara pidana, maka ya tentu tidak bisa dinyatakan adanya pelanggaran. Jadi secara umum memang sangat dekat dengan model hukum pidana daripada model hukum perdata. Apakah minimal juga 2 alat bukti? Seperti itu juga Pak. Jadi 2 alat bukti dan keyakinan hakim, ya, keyakinan majelis komisi dalam hal ini ya. Betul. Berarti sama ya, negatif veto lah istilahnya mungkin. Ya. Betul ya. Karena dalam proses hukum acara ketika kami dulu mempelajari, mencoba menyusun Pak untuk pertama kali, kita mau kemana ini arahnya, ranahnya gitu. Secara umum yang kami ketahui di KPPU hanya ada perdata atau pidana. Lebih cocok kemana? Kemudian kami melihat di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, alat buktinya mirip dengan model pidana. Kemudian yang didugikan adalah secara umum bukan person to person, bukan private. Kemudian bentuk sanksinya, ada sanksi denda, ada sanksi ganti rugi, ada sanksi pidana di waktu dulu. Nah inilah kemudian arah berpikirnya, arah penanganannya lebih mendekat condong ke arah pidana. Walaupun KPPU tidak pernah mengklaim ini adalah acara pidana. Oke, nah kebetulan karena tadi disinggung masalah sanksi, sanksinya apa? Kalau ini terbukti secara sah dan meyakinkan, sanksinya apa saja yang bisa dijatuhkan oleh KPPU? Sanksinya yang pertama untuk kelompok perjanjian yang dilarang. Oh, ada kelompok-kelompok? Ada kelompoknya Pak. Oke, ada kelompok perjanjian yang dilarang, sanksinya meliputi? Kalau untuk yang perjanjian yang dilarang, itu ada pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian, oke. Kemudian ganti kerugian, kemudian denda. Kalau untuk yang kegiatan yang dilarang, penghentian kegiatan yang dilarang tersebut, ganti rugi juga sama, juga ada denda. Kemudian posisi dominan juga sama, penghentian posisi dominannya, ganti kerugian dan denda. Jadi yang sama itu adalah ganti kerugian dan denda. Itu berlaku untuk semua pasal. Tapi kalau untuk yang perjanjian yang dilarang, itu punya ada sanksi pembatalan perjanjian. Kegiatan yang dilarang punya sanksi penghentian kegiatannya, demikian juga untuk posisi. Kalau mengenai denda ada minimalnya nggak dan maksimalnya? Ada Pak, jadi ketika undang-undang ini dibuat di tahun 99, minimalnya 1 miliar, paling tingginya 25 miliar. Seperti itu. Dalam perjalanan, beberapa kali KPPU jatuhkan maksimal juga. Masih 25 miliar masih maksimal atau ada perubahan? Ya. Hari ini tidak lagi Pak. Ada perubahan regulasi? Ada perubahan regulasi. Jadi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama, 11 tahun 2020, undang-undang ini bertujuan untuk mendatangkan investasi lebih banyak. Seperti itu. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja mengidentifikasi beberapa undang-undang di dalam beberapa klaster. KPPU atau Undang-Undang Persaingan Usaha masuk dalam klaster tentang kemudahan berusaha. Di situ disebutkan salah satunya ada sanksi-sanksi pidana yang dianggap menghambat investasi masuk. Sanksi-sanksi pidana dalam undang-undang administratif. Sehingga menurut Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi-sanksi pidana ini harus dihapuskan. Jadi semenjak adanya Undang-Undang 11 tahun 2020, sanksi pidana dihapuskan. Sanksi pidana dihapuskan, sanksi denda maksimal yang tadinya 25 miliar dihapuskan juga.
Jadi kalau dalam Undang-Undang 5 tahun 99 itu ada sanksinya adalah sanksi administratif berupa denda tadi ya. Salah satunya denda. Salah satunya denda, kemudian ada juga sanksi pidana sebenarnya ya. Tapi rupa-rupanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja sanksi pidana denda, sanksi pidana itu sudah dihapuskan. Sanksi tidak dihapuskan, tapi denda ini batasnya dihapuskan juga. Batasnya Kenapa dihapuskan. ini dihapuskan gitu kan Pak kira-kira? Karena pidananya sudah tidak ada lagi, maka supaya undang-undang ini tetap kuat, sanksi batas 25 miliar yang ini dihapuskan sehingga bisa lebih tinggi lagi. Saya pernah membaca ada sanksi maksimalnya itu yang 50% dari keuntungan bersih kalau tidak salah. Betul ya? Betul, Pak. Nah, kemudian juga ada 10% dari total penjualan mungkin. Ya. Betul, itu yang dimaksud mungkin. Ya, jadi pertama kali dalam Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 memang tidak ada batasnya, Pak. Tidak ada batasnya. Kemudian ketika pemerintah membuat aturan turunan di dalam PP nomor tahun 2021, PP 44 tahun 2021, di situ disebutkan Pak bahwa kalau tidak ada denda batas maksimalnya, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga pemerintah mencoba memberikan kepastian hukum. Bagaimana bentuk kepastian hukumnya? Tentu tidak boleh memberikan batasan dengan angka lagi. Sehingga muncullah konsep penjatuhan dengan metode denda tadi dalam bentuk persentase. 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total Penjualan. Ya. Nah ini kalau sudah diputus oleh KPPU tentu saja pihak pelaku usaha ketika dia dinyatakan bersalah tentu saja harus melaksanakan barangkali. Ya. Melaksanakannya itu misalnya membayar denda, dendanya dibayar kemana? Bayar langsung ke negara, Pak. Ke negara. Tidak lewat kami. Tidak. Jadi di Kementerian Keuangan ada kode nomor untuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak, denda-denda persaingan usaha. Kesanalah mereka. Tapi bagaimana kalau misalnya sanksinya adalah misalnya penghentian kegiatan? Bagaimana cara melaksanakannya? Ini yang sulit, Pak. Jadi dalam beberapa kasus mereka tidak melaksanakan, kemudian kami paksa untuk melaksanakan, kami coba untuk eksekusi, ternyata permasalahannya bagaimana mengeksekusi sesuatu yang tidak ada tanda petik, tidak ada nilainya untuk dieksekusi. Ini tantangan kami, Pak, yang kami masih coba cari ke depannya solusinya seperti apa. Perintah membatalkan perjanjian, perintah menghentikan kegiatan, itu yang masih menjadi tantangan ke depan. Permasalahannya adalah eksekusi, tapi kita sebelum sampai eksekusi, Ya. kita akan bicara mengenai runtutannya ya, karena ketika ini sudah diputus oleh KPPU, tentu saja tidak semata-mata atau tidak langsung pelaku usaha ini tidak bisa melakukan upaya hukum kan. Ada upaya hukum yang dapat dilakukan, yaitu kalau tidak salah adalah ke pengadilan, ke pengadilan niaga dalam, betul tidak? Ya, kalau dulu dalam Undang-Undang Persaingan Usaha masih ke pengadilan negeri. Oke. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga 11 tahun 2020 diubah keberatannya ke pengadilan niaga. Ke pengadilan niaga ya. Ada jangka waktunya? Jangka waktu untuk mengajukan keberatan 14 hari semenjak KPPU putuskan, seperti putusan-putusan pengadilan umum. Oke, 14 hari setelah diputus oleh KPPU, kemudian dapat mengajukan keberatan ke pengadilan niaga. Ya. Tentu saja di tempat domisilinya KPPU atau pelaku usaha. Domisili pelaku usaha Di tempat domisili pelaku usaha. Oke, ajukan keberatan di pengadilan niaga di domisili pelaku usaha. Ya. Oke. Dulu kenapa di domisili pelaku usaha? Karena semata-mata untuk memudahkan bagi pelaku usaha. Jadi mereka mungkin putusannya jauh-jauh, tidak perlu mereka ke Jakarta untuk keberatan. Jadi memudahkan para pencari keadilan, ajukan di pengadilan terdekat. Kalau KPPU sendiri hanya ada di Jakarta? Kami punya kantor perwakilan, tapi tetap tujuan keberatannya harus ke KPPU. Oh, ada perwakilan ya, ada semacam kanwil-kanwilnya. Betul, Pak. Ada ya. Kantor perwakilan daerah, kami sebut sebagai kantor. Tapi untuk keberatan tetap pakai alamat domisili di pusat di Iya. Jakarta. Karena majelis komisi hanya ada di kantor pusat Jakarta, tidak ada di kantor Pak. Kalau di Mahkamah Agung sendiri punya perma ya, peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2021. Barangkali Mas Reza juga ikut memberikan masukan ketika penyusunan perma itu. KPPU juga tentunya berusaha gitu Pak ya, berusaha untuk menjelaskan. Memang kami juga sangat berterima kasih kepada Mahkamah Agung diberikan kesempatan. Ketika ini penyusunan, Mahkamah Agung juga bertanya kepada KPPU, memberikan kesempatan KPPU untuk memberikan pandangan-pandangannya. Kalau soal peraturannya tentu Mahkamah Agung lah yang menentukan ya Pak ya. Seperti itu. Tapi kalau KPPU kami sangat bersenang hati dan bergembira dikasih kesempatan untuk memberikan masukan-masukan atau pandangannya. Tapi tentu saja kan bisa menjelaskan juga ya mengenai Perma 3 tahun 2021. Kira-kira persidangannya kalau di pengadilan syarat-syarat formal dan materialnya seperti apa sehingga bisa dilakukan keberatan di pengadilan niaga? Ya.
Ini yang menarik Pak, ada perbedaan masa. Jadi masa dahulu ketika di pengadilan negeri sampai pengadilan niaga di awal-awal masanya, itu pengadilan hanya punya waktu 30 hari Pak, untuk memeriksa dan memutus perkara KPPU. Nah ini yang kemudian sekarang juga diubah. Artinya dengan PP nomor 44 tahun 2021, yang tadinya hanya 30 hari bagi pengadilan tingkat pertama memutus putusan KPPU, dengan perma yang baru 3/2021, pengadilan punya waktu 3 bulan sampai 12 bulan untuk memutus perkara. Ini adalah perbedaan yang pertama soal jangka waktu. 30 hari menjadi 3 bulan sampai 12 bulan. Itu yang pertama. Ada yang kedua? Ada yang kedua dan seterusnya. Karena ada yang pertama, ada yang kedua kan. Pertama jangka waktu pemeriksaan di pengadilan niaga tadi 3 bulan sampai 12 bulan. Betul. Ya. Kalau yang zaman dulu itu kan maksimal 30 hari ya. Betul. 30 hari. Tapi kalau hakim memutuskan kurang dari 3 bulan juga diperbolehkan kalau tidak salah. Saya baca di perma boleh. Boleh ya, asalkan mencantumkan alasannya ya, dalam pertimbangan. Majelis hakim ini menyebutkan alasan-alasannya mengapa memutus kurang dari 3 bulan, maka diperbolehkan. Dalam Perma 3 tahun 2021 dikatakan bahwa hakim ini tidak menerima bukti-bukti lagi ya. Dia hanya sidang berdasarkan berkas perkara yang yang diserahkan oleh KPPU. Ya. Dia tidak menerima tidak boleh para pihak membuktikan dengan surat-surat, betul tidak ya? Ya. Jadi kalau peraturan yang lama sebelum yang baru sekarang ini, Perma 3 tahun 2021, ini yang kedua nih Pak, perbedaan. Tadi yang pertama jangka waktu. Yang kedua adalah apa yang diperiksa oleh hakim. Ketika dulu dengan metode 30 hari, hakim hanya memeriksa formil saja. Semua hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkaranya. Tiada yang lain. Itu peraturan yang lama. Peraturan yang baru, karena hakim punya waktu yang cukup panjang, maka di Perma 3 tahun 2021 diatur bahwa hakim bisa memeriksa aspek formil dan materialnya. Itu yang perbedaan yang kedua. Formil dan material bisa diperiksa saat ini. Yang ketiga adalah kalau dulu hakim tidak boleh menerima alat bukti, tidak boleh memeriksa alat bukti, tidak boleh manggil segala macamnya, dengan peraturan yang baru saat ini hakim bisa mendengarkan kembali saksi atau ahli yang pernah ditolak oleh KPPU keterangannya atau keterangan tidak dimuat dalam putusan KPPU. Tapi yang boleh diperiksa kembali hanya orang-orang tersebut yang pernah ditolak, pernah tidak diperiksa oleh KPPU. Kalau sudah pernah, tidak perlu. Jadi intinya pelaku usaha tidak diperkenankan untuk mengajukan saksi baru. Tidak mengajukan kecuali alat bukti baru ya. Malah alat bukti ya. Alat bukti. Ya. Artinya kalau saksi ini dulu belum pernah diajukan di KPPU, tidak boleh diperiksa kecuali dia pernah diajukan tapi ditolak. Ya. Oke ya. Atau diajukan kemudian tapi kalau tidak salah di Perma diajukan tapi tidak dipertimbangkan. Tidak dipertimbangkan. Baru bisa diperiksa kembali di pengadilan niaga dengan catatan hakim menyetujui. Iya. Ya. Tapi karena tadi juga jelaskan tidak boleh mengajukan alat bukti, berarti surat tidak boleh sama sekali. Sama sekali, Pak, surat. Kalau untuk surat itu hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkaranya. Jadi surat tidak ada perubahan sama sekali. Kalau ada saksi yang diajukan di KPPU ditolak, kemudian diminta didengar oleh hakim di pengadilan niaga dan diperkenankan, apakah juga KPPU juga boleh mengajukan saksi yang pernah diperiksa? Betul sekali Pak. Jadi dalam konteks itu, dalam bahasa umumnya semacam membuka pintu bagi KPPU. Karena pihak lawan, dalam hal ini para terlapor yang mengajukan keberatan, mereka bisa mengajukan saksi atau ahli yang tidak diterima oleh KPPU di waktu lalu, maka membuka pintu buat KPPU untuk juga memanggil saksi atau ahli yang dulu pernah juga diperiksa sebelumnya. Jadi biar audi et altera partem lah kira-kira seperti mendengar kedua belah pihak ya. Betul. Nah tadi disebutkan juga memeriksa aspek formil dan material. Saya kalau memeriksa aspek formil biasanya dimulai dari pertama kali ada pengajuan, tentu saja apakah ada surat kuasanya, apakah ada keberatannya, mungkin ada syarat lain untuk pengajuan. Kalau untuk pengajuan, syarat pertama adalah tentu ada surat kuasa dari para pihaknya, kemudian juga ada keberatannya sendiri dengan alasan-alasannya. Karena dalam Perma juga diatur, kalau tidak ada alasan-alasan keberatan, hakim wajib menolak keberatan tersebut. Dan yang ketiga adalah surat jaminan atau jaminan bank. Jaminan bank. Itu jaminan bank itu maksudnya apa, Mas? Jadi di dalam PP tahun nomor 44 tahun 2021 itu ada ketentuan baru. Ketentuan baru diatur bahwa kalau para pihak ini akan keberatan terhadap putusan KPPU,
yang menjatuhkan denda terhadap mereka, maka mereka harus memberikan jaminan bank sebagai jaminan mereka akan melaksanakan putusan. Jadi jaminan bank diatur dalam PP, kemudian Perma menegaskan bahwa kalau pelaku usaha mau keberatan surat kuasa, keberatannya, dan kemudian juga putusan KPPU tentu, dan yang berikutnya adalah jaminan bank. Jaminan bank yang diserahkan kepada pengadilan negeri itu hanya salinan yang dilegalisasi. Jaminan bank ini adalah jaminan dia akan membayar denda barangkali. Betul. Jadi kalau putusan KPPU nggak ada denda, tidak perlu? Tidak wajib. Tidak wajib, perlu, ya? Ya, tidak perlu sama sekali. Tidak perlu, ya? Jadi kalau putusan KPPU menjatuhkan denda misalnya 1 miliar, maka mereka harus membayar jaminan atau menyediakan jaminan bank, bukan membayar, memberikan jaminan bank yang tingginya maksimal 20% dari nilai denda tersebut. Jaminan bank itu diserahkan kepada KPPU untuk berkas ke Mahkamah Agung atau ke Pengadilan Negeri adalah surat atau jaminan bank yang dilegalisasi. Jadi karena ini syarat, ini gerbang awal, berarti mestinya kalau tidak ada jaminan bank itu, saya tidak tahu kalau praktek di pengadilan ini ada mungkin dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Barangkali begitu. Ada presidennya nggak? Di Perma ada aturannya, Pak. Ada aturannya. Jadi panitera mengembalikan berkas yang tidak lengkap. Oh, panitera, ya. Jadi sebelum ini lengkap tidak boleh diregister mestinya, ya. Mestinya seperti itu. Saya dengar juga Mahkamah Agung sekarang mengembangkan sistem elektronik, jadi otomatis karena belum terpenuhi maka tidak akan bisa masuk. Oke. Kemudian karena ini sudah bicara formal, materialnya apa yang harus yang biasanya yang semestinya diperiksa oleh pengadilan niaga? Kalau yang diperiksa oleh pengadilan niaga, materialnya tentu yang dilihat apakah memang benar pembuktian oleh KPPU. Tadi kita di awal berdiskusi tentang 2 alat bukti yang sah. Apakah benar alat bukti tersebut sah oleh KPPU? Kemudian juga analisisnya, apakah benar analisis KPPU itu sendiri? Sehingga memang mau tidak mau bagi hakim pengadilan niaga harus melihat kembali dalam pemahaman beliau hakim niaga untuk melihat apakah misalnya pasal bersangkutannya sudah tepat menurut KPPU, apakah kemudian unsur-unsurnya terpenuhi sudah benar atau tidak oleh KPPU, apakah pihak lawan memang pembelaan dirinya itu memang benar dan valid, seperti itu. Intinya diperiksa berkasnya sudah betul apa belum lah ya, pembuktian atau penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh KPPU. Tadi saya tertarik ada dikatakan pasar bersangkutan, ya. Saya pernah membaca yang namanya perkara persaingan usaha mestinya selalu harus diteliti dulu pasar yang bersangkutannya, relevant market kalau nggak salah. Nah, itu maksudnya apa itu? Ya, ini memang sangat teknis sekali, teknis, Pak. Ya. Tapi kurang lebih semacam ini, Pak. Kopi dan teh. Oke. Apakah kopi dan teh itu bisa saling substitusi, bisa saling bertukaran? Nah, ini memang harus dilakukan survei oleh setiap lembaga untuk melihat apakah memang benar substitusi atau tidak. Karena setiap daerah bisa jadi berbeda-beda. Nah, ketika kopi dan teh ini ternyata mereka substitusi, maka dalam satu pasar yang sama itu ada kopi, ada teh di dalamnya. Tapi kalau dia bukan substitusi, bukan saling bertukar, maka pasarnya hanya kopi saja. Cara paling mudah, cara surveinya kurang lebih seperti ini. Saya nanya kepada Pak Hasan, kalau kopi ini nggak ada, Pak Hasan maukah minum teh? Seperti itu. Kalau Pak Hasan bilang, oh saya nggak mau, teh beda dong dari kopi. Kalau saya pengen kopi adalah kopi nggak ada penggantinya. Maka pasar bersangkutan dalam kasus ini adalah hanya kopi. Ketika pasar bersangkutan hanya kopi saja, maka yang KPPU data adalah perusahaan-perusahaan produsen kopi. Perusahaan teh tidak. Tapi kalau sebaliknya, KPPU atau survei menunjukkan kopi dan teh bersubstitusi, maka yang didata oleh KPPU perusahaan kopi plus perusahaan teh. Dampaknya apa? Ini nanti menentukan kekuatan atau pangsa pasar dari setiap perusahaan. Kalau hanya perusahaan kopi, maka perusahaan yang sedikit, pangsa pasarnya tentu lebih besar dibanding dengan digabungkan dengan perusahaan teh. Dan dari situ nanti karena akan kelihatan siapa yang dominan di situ, barangkali begitu ya. Karena akan suatu perusahaan akan kelihatan ya berapa menguasai pasar dia di pasar kopi misalnya kan, 60% kah, 80% kah, dan dari situ umpama pasalnya penyalahgunaan posisi dominan akan kelihatan dari situ. Betul, Pak. Nah, ini yang menarik, Pak. Misalnya tadi posisi dominan. Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha pasal 25 diatur bahwa posisi dominan itu adalah penguasaan lebih dari 50%. Kalau hanya dihitung perusahaan kopi saja,
Mungkin sebuah perusahaan dia menguasai pangsa pasar lebih dari 50%. Tapi ketika surveinya menunjukkan bahwa kopi dan teh itu saling substitusi dan harus dihitung perusahaan kopi dan perusahaan tehnya, bisa jadi pangsa pasarnya tadi yang 50% turun, tidak mencapai 50%. Ketika dia tidak mencapai 50%, maka unsur pasal 25 tentang posisi dominan, yaitu penguasaan 50% tidak terpenuhi. Dan tidak terpenuhi, maka tidak terbuktilah dia melakukan pelanggaran posisi dominan. Karena syarat utamanya harus lebih dari 50%. Dia tidak sampai 50%. Ini yang dulu kalau di negara lain itu yang paling pertama dibahas, Pak. Jadi ini saya ingin menyimpulkan mengenai posisi dominan. Posisi dominan kalau dari cerita tadi kayak semacam struktur begitu ya? Ya. Betul ya, struktur pasar begitu ya? Iya, betul sekali, Pak. Jadi memang kalau bicara teorinya namanya struktur conduct performance, SCP, teori ekonomi seperti itu. Jadi dari strukturnya dulu dilihat, dia menguasai apa tidak. Ketika dia menguasai, kita masuk pada yang berikutnya. Apa itu? Performance. Bagaimana perilaku dia? Perilaku ya. Bagaimana conduct-nya dia, kemudian bagaimana performance. Jadi SCP, struktur, conduct, performance. Strukturnya bagaimana, bagaimana perilakunya dia, conduct-nya. Setelah conduct-nya dilihat bagaimana performance. Performance itu dampak tadi yang kita. Ya. Ini kesimpulannya rupa-rupanya begitu ya. Strukturnya dilihat dulu. Ya. Strukturnya dilihat, conduct-nya, performance ya. Ya. Oke, ini sudah panjang ya, tapi kita masih, saya kira masih kita lengkapi lagi bincang-bincangnya, mumpung ada ahlinya, Mas Reza. Saya tertarik tadi karena ada menyangkut masalah sebelum, ini nanti eksekusi. Tapi sebelum eksekusi, ini sudah diputus pengadilan niaga, upaya hukumnya adalah kasasi kalau tidak salah dalam Perma ya. Iya, betul sekali. Itu kasasi, kemudian kalau tidak salah tidak ada PK ya, Perma ya. Karena ini kita tanyakan karena pasti memberi masukan terbitnya Perma 3. Kita lanjut ke masalah eksekusi. Tadi dikatakan bahwa sulitnya putusan KPPU adalah mengenai eksekusinya ya. Nah, yang dimaksud sulitnya atau permasalahan eksekusi yang dimaksud semacam apa, Mas? Yang pertama, kalau kita banyak juga bicara tentang yang non denda gitu ya Pak ya. Karena non denda ini tidak berbentuk nilai uang dan segala macam, ketika dia akan dieksekusi karena tidak melaksanakan perintah KPPU membatalkan perjanjian atau menghentikan kegiatan, maka yang pengalaman kami itu temukan di lapangan dari pengadilan juga bertanya, lalu bagaimana mau dieksekusinya, seperti apa bentuknya, karena tidak ada nilai dendanya. Kemudian pertanyaannya, ya sudah, mau apa yang mau kita ambil, aset-asetnya atau harta-hartanya. Di masa lalu KPPU punya satu kondisi di mana KPPU memang tidak punya Pak kewenangan untuk yang namanya sita jaminan. Karena tidak ada sita jaminan, maka tidak ada nilai-nilai aset yang bisa dieksekusi. Itu nanti kaitannya ke sana gitu. Jadi permasalahan yang paling pertama, untuk yang bentuknya bukan denda, kesulitannya adalah bagaimana ketika mengeksekusi mereka tidak melaksanakan. Kalau dalam bentuknya denda, ketika dia tidak bayar, bagaimana memaksa orang itu membayar sementara tidak punya jaminan yang akan dilelang atau dieksekusi. Oke, jadi putusan KPPU pun yang ketika tidak dilaksanakan mestinya adalah meminta eksekusi ke pengadilan ya. Pengadilan niaga. Ya. Di tempat domisili. Kami kalau dalam permanya diajukannya tetap di pengadilan niaga yang memutusnya. Oh, yang memutus. Yang memutus, atau kalau tidak ada upaya keberatan di domisili tempat pelaku usaha. Oke ya. Di tempat domisili pelaku usaha atau di tempat di mana diputus. Ya. Kami juga punya satu permasalahan sebelum sampai eksekusi, Pak. Putusan KPPU tidak memakai kira-kira. Oke. Karena undang-undang tidak mengatur kira-kiranya. Tidak ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh. Jurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan putusan KPPU tidak berwenang memakai kira-kira. Dalam teknis praktiknya kami mengalami beberapa hal, misalnya salah satunya itu harus minta fiat eksekusi dulu, baru dimintakan eksekusinya. Itu juga praktik di lapangan yang ditemui. Tadi juga saya membahas yang pertama adalah eksekusi misalnya adalah menghentikan kegiatan. Ya, ini kan tidak ada bentuk nilainya gitu kan. Bagaimana cara mengeksekusinya? Ya. Kedua adalah eksekusi yang berkaitan dengan denda sendiri. Ternyata juga ada kesulitannya ya, karena dari awal KPPU tidak punya kewenangan untuk melakukan sita jaminan. Bahkan barangkali KPPU dari awal tidak tahu hartanya si pelaku usaha apa saja. Barangkali begitu ya. Padahal ketika di pengadilan mau eksekusinya denda adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, nanti akan diikuti dengan sita eksekusi.
dan Iya. kemudian lelang kan. Iya. Pengadilan nggak mungkin mencari-cari asetnya termohon, kalau nggak salah begitu maksudnya Betul mungkin. Pak, karena ketika diajukan keberatan, yang kalau di KPPU awalnya mirip atau dekat dengan seperti model pidana, Perma mengatakan bahwa keberatan itu dicatatkan dengan register perdata. Karena dengan register perdata, tentu hakim dalam eksekusinya juga eksekusi perdata, Perdata. gitu Pak. Sehingga tadi benar sampaikan bahwa memang hakim tidak mencari-cari, Ya. pihaklah yang harus mencari. Ya, KPPU lah yang mencari hartanya di mana. KPPU lah yang harus bertugas mencari itu. Nanti pengadilan akan melakukan sita eksekusi setelahnya. Betul. Begitu juga tadi adalah mengenai melakukan menghentikan kegiatan. Menghentikan kegiatan barangkali mungkin bisa dimaknai adalah eksekusi melakukan suatu perbuatan barangkali pasal 225 HIR Ya. yang nantinya juga bisa diganti menjadi sejumlah uang. Tapi kalau sejumlah uang lagi-lagi nanti dimulai dari sita eksekusi, nggak tahu juga hartanya mungkin. Mungkin kesulitan di pengadilan demikian dan kesulitan KPPU. Mungkin banyak putusan KPPU yang sampai sekarang belum dijalankan berarti. Ya, jadi memang setelah peristiwa yang lalu, saat ini KPPU setiap kali akan mengeksekusi dan segala macam, memang KPU mencari dulu aset-asetnya. Karena menurut masukan-masukan dari Mahkamah Agung, juga hakim-hakim dari pengadilan negeri maupun niaga, mengatakan bahwa KPPU ini harusnya mencari nilai aset dong. Nilai asetnya dulu di mana? Sejak awal kalau perlu, sejak penyelidikan itulah kalau perlu. Jadi sekarang kami selalu mencari aset-asetnya perusahaan semenjak dari penyelidikan, Pak. Bercermin dari peristiwa di Peristiwa lalu, itu. di mana menurut pengadilan dia cari dulu dong aset-asetnya, sehingga sekarang dari awal sudah dicari aset-asetnya untuk memudahkan eksekusinya. Eksekusinya. Tapi sampai hari ini kami belum pernah sampai mengeksekusi dalam konteks sita jaminan, kemudian melakukan lelang, kami belum pernah melakukan itu. Karena dengan pendekatan-pendekatan persuasif, beberapa pelaku usaha alhamdulillahnya bayar. Wow ya. Mulai bayar, walaupun memang dalam PP 44 diatur bahwa mereka boleh melakukan pembayaran dengan cara dalam bahasa awamnya mencicil. Jadi mereka bayar dengan cara berjangka, dan seterusnya bisa diperbolehkan. Jadi justru rata-rata itu pelaku usaha mau melaksanakan secara sukarela. Pada akhirnya sukarela, akhirnya, ya. tapi dalam artian sukarelanya agak dipaksa gitu, Pak. Dipaksa, Karena kalau bayar sesuai dengan waktunya kan dalam 30 hari pelaku usaha itu harus melaksanakan putusan KPPU atau putusan pengadilan niaga atau putusan Mahkamah Agung. Beberapa lewat waktu, sehingga harus didekati, dipersuasifkan, baru mereka mau melakukan pembayaran sukarela. Seperti itu. Kalau perkara di KPPU sendiri, mayoritas perkara berkaitan dengan apa? Saat ini paling banyak memang masih tentang persekongkolan tender. Persekongkolan. Pasalnya pasal 22. Pasal 22 persekongkolan tender ya. Iya, itu masih paling banyak. Itu mungkin ciri negara Yang berkembang. sedang membangun, Pak. Nah, sedang membangun Islam, Pak ya. Oke. Kemudian KPPU sendiri tadi adalah melaksanakan penanganan berkaitan dengan tadi kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang, posisi dominan. Ada lagi hal lain yang dilakukan oleh KPPU, misalnya berkaitan dengan pelaku usaha kecil. Iya Pak, jadi tentang tadi ada perjanjian dilarang, ada kegiatan yang dilarang, ada dominan. Di antaranya juga ada tentang keterlambatan merger. Oh iya. Nanti kita bisa diskusikan tentang Ya. merger, karena itu agak lain sedikit Ya. nih. Tapi tentang UMKM benar juga Pak. Tentang UMKM ini, Undang-Undang Persaingan Usaha itu mengecualikan UMKM. Jadi UMKM tidak ditangani oleh KPPU. Di satu sisi ini memang bentuk perlindungan negara terhadap UMKM, karena negara kita sudah memutuskan berpihak kepada UMKM. Nah, kemudian ada di undang-undang yang lain, 20/2008 tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Di dalam undang-undang UMKM pasal 32 diatur, 35 diatur bahwa pelaku usaha besar dilarang menguasai atau memiliki pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah yang menjadi mitra-mitranya. Itu adalah larangannya di situ. Bentuknya bagaimana menguasai, bagaimana memiliki, itu diatur dalam peraturan turunannya, larangan tersebut. Jadi KPPU juga punya wewenang untuk menangani masalah kemitraan itu ya. Betul. Kemitraan itu kan pasti biasanya adalah pengusaha kecil atau mikro dengan menengah atau pengusaha besar, Ya. ya kan? Dan larangannya tadi adalah menguasai Atau memiliki. mitranya tadi. Betul. Tentu saja yang namanya menguasai, memiliki mungkin bisa didefinisikan lebih lanjut. Menguasai itu seperti apa bentuknya? Menguasai sahamnya kah? Pembuatan keputusannya kah? Atau bagaimana? Ya, ini juga yang menarik Pak. Dalam Undang-Undang 20/2008 tidak diberikan penjelasan apa itu menguasai, apa itu memiliki. Baru lewat Undang-Undang Cipta Kerja juga lah ada definisi tersebut. Apa itu menguasai, apa itu memiliki. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja aturannya memang hanya berbunyi
menguasai, memiliki secara yuridis. Itu yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja diaturnya. Sehingga terjemahan di bawahnya, tentu kalau memiliki tadi secara yuridis dalam bentuk pemilikan perusahaan UMKM-nya, tentu kalau UMKM bentuk bukan saham bentuknya, ya, dia memiliki saja. Kemudian menguasai, artinya menguasai pengambilan putusannya, menguasai UMKM-nya supaya mereka tidak bisa bertindak di luar ini dan seterusnya, menguasai dengan perjanjian-perjanjian. Itulah yang menjadi domainnya KPPU. Betul sekali. Itu juga karena inisiatif sendiri atau harus pelaporan? Kami lebih banyak dengan inisiatif. Kalau kemitraan inisiatif ya? Kebanyakan, tapi laporan juga ada. Tapi cenderung kan kalau yang melapor berarti kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mohon maaf, mungkin itulah tantangan bagi kami. Bagaimana para usaha mikro, kecil, dan menengah ini mau untuk lapor kepada KPPU. Karena kami juga tentu tidak tahu masalah di lapangan kalau tidak pernah terungkap isu-isu tersebut. Ini tantangan terbesarnya. Permasalahan itu pun ada sidangnya juga tadi. Persis, Pak. Sama ya. Sama. Berarti nanti ada persidangannya, kemudian ada mekanisme sidang tadi, kemudian juga ada diputus. Setelah diputus, ada keberatannya juga ke pengadilannya kan? Nah, inilah ketentuan yang menariknya, Pak. Jadi di dalam Undang-Undang 20 2008 tidak diatur tentang upaya keberatan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak diatur juga tentang keberatannya. PP turunannya juga tidak diatur tentang keberatannya seperti apa. Jadi tidak ada prosedur untuk keberatan terhadap putusan KPPU. Regulasinya tidak ada. Tapi presidennya ada tidak? Case-nya ada. Oh, case-nya ada. Case-nya ada. Jadi ada case di mana diputus bersalah oleh KPPU, kemudian pelaku usahanya mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Kemudian diterima Pengadilan Niaga, sampai Mahkamah Agung juga diterima. Oh, berarti upaya hukum juga bahkan ya? Pada akhirnya upaya hukum itu dalam praktiknya dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan kemitraan. Tadi ada sekilas mengenai merger akuisisi. Itu juga ada sidangnya atau tidak? Sidangnya juga ada, Pak. Ada. Sama. Tapi kalau untuk merger dan akuisisi itu murni tentang keterlambatan. Keterlambatan mereka memberitahukan. Nah, ini yang disebut sebagai notifikasi ya? Betul sekali, notifikasi. Pak. Ini notifikasi. Apa sih notifikasi gitu, Pak? Notifikasi itu adalah pelaku usaha kalau mereka melakukan merger dan seterusnya itu ibarat pernikahan. Jadi ada dua perusahaan, mereka entah bergabung jadi satu, entah melebur jadi satu. Nah, kembali kalau model kayak orang, kayak individu, setelah mereka menikah kan harus lapor kepada kantor urusan agama atau catatan sipil seperti itu. Demikian juga hanya dengan pelaku usaha. Setelah mereka melakukan penggabungan atau peleburan, maka mereka wajib menotifikasi kepada KPPU dalam waktu 30 hari. Setelah mereka selesai melakukan. Yang melaporkan ini adalah pelaku usaha yang menerima peleburan atau yang menjadi pengendali atau yang bagaimana? Yang menerima. Jadi kalau A dan B, kemudian B bergabung kepada A, maka tentu A yang lapor kepada KPPU. Kalau A dan B melebur menjadi satu, menjadi perusahaan C, maka C yang akan melapor kepada KPPU. 30 hari setelah ya, kemudian kalau terlambat ada sanksinya? Terlambat sanksi 1 miliar per hari. 1 hari? 1 hari 1 miliar, seperti itu. Kalau 1 tahun terlambat? Di dalam PP 57/2010 diatur situ maksimalnya adalah 25 miliar. Jadi kalau sudah setahun itu berarti kan 365 hari. Yang bisa dikejar hanya sampai 25 hari saja. Oke, 25 miliar saja maksimal berarti ya. 25 miliar. Kasus kami ada yang terlambatnya sampai 2000 hari. Ya, tapi tetap 25 miliar. Ada upaya hukum keberatan? Ada. Mereka bisa keberatan ke pengadilan negeri juga. Oh, sama ya? Sama, karena itu statusnya adalah putusan KPPU terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha. Berbeda dengan kemitraan, itu tentang masalah Undang-Undang 20 2008. Jadi untuk perkara persaingan usaha, itu ke pengadilan niaga, keterlambatan merger yang diatur dalam pasal 29, PP-nya 57/2010 juga ke pengadilan niaga. Semuanya sudah ada rules-nya, ada aturannya. Yang kemitraan yang dulu. Setelah dari tahun 99 ini ada Undang-Undang Persaingan Usaha dan KPPU ini berdiri sejak tahun 2000 ya. Betul. 2000 artinya sekarang sudah 22 tahun. Ya. Ada hal-hal landmark decision atau keputusan-keputusan KPPU yang kemudian mempengaruhi persaingan menjadi lebih baik atau menjadi perhatian secara nasional? Yang tentu karena KPPU belum terlalu panjang sejarahnya, walaupun 22 tahun juga bukan muda lagi gitu ya Pak ya. Yang paling pertama kasus kami yang kedua.
yaitu tentang perusahaan toko convenience store. Jadi toko-toko yang kecil-kecil gitu lah Pak, yang saling satu sama lain, yang dua perusahaan besar itu mereka saling bersaing, retail modern ini bersaing, nah kemudian menjadikan UMKM ini pada mati. Itu termasuk landmark bagi kami. Landmarknya apa? Karena ternyata kami nggak menemukan pasal dalam undang-undang persaingan usaha yang bisa dipakai untuk menjerat perilaku seperti ini. Sehingga disitulah kami, KPPU, memberikan pertimbangan kepada pemerintah, maka kami mendorong pemerintah untuk mengatur tata kota, tata tentang peletakan toko-toko kecil-kecil termodern ini di mana lokasinya. Tapi kalau kasus-kasus besar yang ditangani dan menjadi perhatian, saya lihat banyak ya. Banyak Pak, misalnya ada kartu SMS, mengenai tiket pesawat, mengenai tentang haji, umroh, gitu, tentang kepemilikan saham silang, banyak sekali. Beragam sekali. Ya, kalau kita ngikuti KPPU, banyak sebenarnya, banyak yang telah dilakukan oleh KPPU. Ya. Banyak Pak, yang kami dorong memang sebenarnya kasus itu adalah upaya hukum terakhir sebenarnya Pak, bukan itu yang kami harus utamakan, karena dari pengalaman kami menunjukkan perkara itu nggak akan ada habisnya, sehingga disitulah KPPU sekarang mendorong konsep untuk namanya adalah kepatuhan pelaku usaha. Jadi KPPU mendorong pelaku usaha untuk patuh pada undang-undang persaingan usaha. Jadi dengan harapan jangan sampai kasus deh kalau bisa. Jadi intinya penegakan hukum itu adalah terakhir begitu ya. Iya. Yang diutamakan adalah pencegahannya. Oke, ya. Jadi harapannya mereka lebih patuh, mereka lebih aware pada masalah persaingan usaha, aware-nya jangan berbuat atau mengadukan kalau ada perbuatan yang melanggar. Oke, ini sudah banyak sekali Mas Reza. Ya, barangkali kita sebelum kita akhiri, mungkin dari Mas Reza ada quote atau pesan gitu kan berkaitan dengan dunia usaha atau berkaitan dengan yang dilaksanakan di KPPU? Ya, kalau buat kami Pak, yang kami ingin utamakan, ingin kami sampaikan kepada masyarakat adalah persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Seperti itu Pak. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Nah, itu quote-nya. Ya, betul sekali. Okay. Saya kira cukup ya kita bincang-bincangnya Mas Reza. Terima kasih Mas Reza, staf ahli bidang hukum KPPU, banyak hal yang telah kita diskusikan. Terima kasih para penonton podium. Ya, kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang dengan tema-tema yang lain. Terima kasih. Salam.